Kita selamat malam semua. Malam ini Fadila Talk sering session bakalan live bersama Bro Ricky Muhammanda, founder dan CEO VMM, yaitu Forum Menggapai Mimpi Indonesia. Sekarang kita bakalan tunggu Bro Ricky untuk bergabung live bersama kita. Kita tunggu beberapa menit untuk memberikan waktu untuk Bro Ricky untuk bergabung live bersama kita. Oke. Halo Bro Ricky, selamat malam. Ya, malam juga. Pakai headset lagi. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Oke, aman. Fadil gimana kabarnya? Aman, baik. Oke. Kita tunggu berapa viewers nih supaya kita mulai. Oke, siap, Dil. Jelas suaraku gini. Jelas suaraku gini, Kak? Jelas. Palingan ini berarti lima. Dil, kalau live gini Ya. berarti di IG live juga nggak? Ya, kalau live gini di IG Ricky live juga. Jadi kan kita sama-sama live. Oh, sama. Jadi orang yang di Instagram Ricky bisa gabung juga. Oh, oke. Biasa jarang soalnya kalau live. Pencahayaannya kurang ya? Apa? Aku kurang ini. Enggak, ini udah terang. Oke. Oke, sekedar introduction ya. Bro Ricky ini meraih beasiswa 20 beasiswa lokal dan internasional. Sempat juga meraih beberapa penghargaan delegasi ya. Ya, gitulah, Dil. Ada beberapa kali. Oke, bisa kita mulai ya? Boleh. Nanti teman-teman bisa bergabung. Oke, Bro, apa kabarnya nih pertama kali? Alhamdulillah baik. Senang sekali bisa ya di Fadilah Talk. Ya, thank you, Dil. Oke, sama-sama. Satu kebanggaan juga sih bisa ngundang Bro Ricky untuk bisa tahu tentang beberapa aktivitas yang terutama sih tentang beasiswa sih. Oke. Boleh kita saling nanti. Mungkin untuk yang pertama sekali, gimana sih pertama sekali pas Ricky meng-apply beasiswa tersebut gitu? Apa kesan pertamanya setelah diumumin lewat beasiswa pertama? Oke. Kesan untuk ini ya, waktu lewat ya. Itu senangnya main, Dil. Karena kenapa? Aku sebelumnya, kalau boleh aku share, itu kurang lebih ada 80 beasiswa aku apply dan itu gagal semua. Nah, jadi udah banyak gagal terus kayak gitu kan. Awalnya dulu sakit hati gitu ya. Kebawa mimpi juga itu waktu lihat pengumuman gagal. Nah, terus setelah mungkin 20-an kali gagal, 20-an kali gagal pertama, terus aku dapat email bahwasanya aku lulus kayak gitu. Nah, itu senangnya ya tingkat tinggi lah gitu ya. Nah, juga jadi, Oke, lanjut. Awal-awalnya hampir nggak jadi pergi karena orang tua nggak kasih, takut gitu ya, karena kita belum pernah Medan aja aku belum pernah injak, tapi tahu-taunya pertama kali aku pergi itu ke Yogyakarta dan kedua kalinya itu
langsung ke luar negeri, yaitu di Singapura gitu kan. Nah, jadi emang agak payah waktu perginya untuk diizinin orang tua. Cuma ya udahlah, aku tetap bersikeras kan, akhirnya dikasih gitu. Itu sih kesan pertamanya luar biasa. Luar biasa ya. Tapi bro bilang tadi sempat dilarang oleh orang tua ya untuk pergi ke sana. Itu cara ngerayu orang tuanya gimana sih? Cara ngerayunya. Sampai akhirnya dibolehkan untuk pergi ke sana. Cara aku ngerayu orang tua sih, aku yakinin dengan benar-benar bahwasanya aku akan baik-baik aja di sana gitu kan. Kayak pertama gitu, aku waktu itu kan gini, yang paling pertama itu semester 3, aku ke Yogyakarta, tepatnya UGM dan juga Magelang, 2 kota. Nah, waktu itu hanya lulus 3 orang dari Unsia, sekaligus dari Aceh. 2 lagi itu anak 2012, aku anak 2014, kakak letting 2 tahun. Nah, jadi orang tua aku nggak kasih pergi, kecuali aku berangkat satu pesawat sama mereka. Nah, akhirnya plannya berangkat satu pesawat. Tapi ternyata orang ini beda-beda pesawat gitu kan. Dan aku akhirnya beda, hampir nggak kasih juga waktu itu. Cuman cara aku bilang ya, aku buktiin bahwasanya aku bisa mandiri gitu sampai di sana. Kayak apa ya, pokoknya jadi anak baik lah gitu ya di rumah gitu. Terus misal nih, kalau sebelumnya aku agak-agak malas dikit nyuci baju, nyuci piring gitu ya kan. Nah, jadi ya ini kan aku ya aku rajin-rajinin lah gitu supaya diizinin sama orang tua. Jadi beda-beda. Misal nih kayak aku ke Thailand. Ke Thailand kan aku 1 bulan tuh ngajar di sekolah internasional di sana. Nah, jadi itu paling aku dikasih izin sama orang tua. Tapi setelah aku yakinin ke orang tua bahwasanya aku ya akan baik-baik aja kayak gitu kan. Terus juga aku rajin-rajin cuci-cuci segala macam, beres-beres segala macam di rumah, lebih rajin dari biasanya, akhirnya yaudah dikasih. Dianggap orang tua mungkin, oh ini udah siap gitu ya. Nah, jadi gitu sih. Mungkin cara ngambil hati orang tua dengan ya rajin gitu ya. Jadi anak baik lah gitu ya. Iya. Tapi ini menarik bro, ini menarik. Mungkin aku pengen tahu atau yang lain penonton pengen tahu juga. Ricky bilang tadi bahwa Ricky di Thailand itu ngajar di salah satu international school gitu. Yang jadi pertanyaan itu di benak aku atau di benak mungkin di benak pemirsa semua. Gimana sih pertama sekali gitu, first time Ricky mengajar di salah satu sekolah internasional di Thailand? Ada kendala nggak, Mas Ricky? Oke, kendala banyak sih ya, karena bahasa yang paling pertama kali, mereka itu beda dialek, kita juga beda dialek gitu ya. Nah, dan juga pertama kali aku kesulitan, karena gini, ada istilah-istilah internasional yang cuman ada di Indonesia, tapi nggak ada di luar gitu ya. Kayak contoh, waktu kita bilang, kita kan biasa nih, kayak ngajar bahasa Inggris, ada verb 1, ada verb 2, ada verb 3 gitu ya. Nah, rupanya waktu di sana, oh ya, by the way juga, untuk sekolah di sana, mereka gunain sistem assistant teacher gitu. Jadi misalnya waktu aku ngajar, aku tuh ada assistant teacher aku 2 orang. Nah, mereka 2 orang mantau itu. Misalkan ada anak-anak yang nggak ngerti apa yang aku bilang, mereka langsung jelasin gitu. Nah, jadi waktu itu aku ngejelasin tentang verb 1, verb 2, verb 3. Nah, aku bilang kan, verb 1, verb 2, verb 3, and verb ing, aku bilang. Dan nggak ada yang ngerti satupun anak-anak di situ. Akhirnya, asisten teacher aku bilang ke aku, Pak, mohon maaf di sini kita nggak pakai istilah kayak gitu. Mungkin istilahnya di Indonesia ada verb 1, verb 2, verb 3, tapi di Thailand nggak ada. Adanya pakai istilah internasional, yaitu namanya verb 1 adalah present form, verb 2 adalah past form, verb 3 past participle, dan verb ing present participle. Nah, jadi perbedaan yang pertama yang aku lihat itu adalah dari beberapa aturan kita itu beda. Ada di negara kita tapi nggak ada di negara orang gitu. Jadi itu sebuah kesulitan tersendiri ya. Jadi kita harus beradaptasi dulu sama sistem mereka, yaitu sistem memakai sistem internasional gitu ya. Iya. Dan aku sebenarnya ini di sana itu sebenarnya aku ngajar 2 sekolah. Yang pertama sekolah internasional, satu lagi kelas lokal gitu ya, alias kelas bukan, maksudnya sekolah biasa. Yang kedua sekolah internasionalnya. Dan akhirnya aku nggak jadi di sekolah biasanya karena payah kali. Orang nih bahasa Thailandnya medok kali gitu dah. Jadi akhirnya aku pun kesulitan sampaikan apa yang aku bilang. Paling cuma bisa main-main kayak kasih sulap segala macam. Nah, itu kan
apa namanya nggak terlalu sulit nyampein kan. Nah, tapi pas sudah ngajar orang tuh kecengang aja gitu lihat aku kan. Aduh akhirnya nggak iya lagi nih, aku rasa kan. Agak pindah lah ke sekolah internasional aja ngajarnya. Tuh. Hello Natalie Jeb, ini how are you Natalie? Ini adalah teman kita dari ini salah satu presiden HI sih, Helping Internasional, Natalie Jeb. Halo Natalie. Oke. Jadi gitu ya kesulitannya. Jadi sempat mencoba ngajar di salah satu sekolah lokal gitu. Iya. Sampai akhirnya nyerah, angkat tangan, balik lagi ke sekolah internasional. Iya, bukan apa namanya, bukan ngalih gitu, tapi sebenarnya jatah aku 2. Iya. Nah, jadi ibarat 50 di sini, 50 di sini. Cuma kan karena jatah yang di lokal aku rasa sulit kali ya. Akhirnya ya udahlah 100% di sekolah internasional aja gitu. Jadi fokus. Jadi berapa bulan di Thailand? 1 bulan di Thailand sebulan ya? 1 bulan. 1 bulan. Setelah di Thailand kan kemana lagi tuh beasiswanya? Sempat ke Lituania ya? Ya, Lituania ada, Hong Kong juga ada, beda sih. Malaysia juga ada. Jadi Lituania itu exchange student atau gimana? Iya, pertukaran. Lebih tepatnya ini sih summer course itu beasiswa kuliah singkat gitu. Jadi kita di sana belajar mata kuliah lebih kepada bahasa dan juga ini apa namanya budaya mereka gitu. Bahasa dan budaya. Ngomong-ngomong soal 2 itu, ya pasti itu dapat kesulitan gitu. Iya betul. Dari sistem pendidikan pun sudah kita ketahui, pasti ada kesulitan. Gitu. Betul. Ada nggak culture shock pertama sekali ke Lituania? Karena pertama sekali nginjak di Eropa ya. Ini menarik. Jadi yang paling pertama ya, aku tuh ini kita Indonesia kan sering senyum ya waktu nyapa-nyapa orang ya. Jadi aku humble gitu. Jadi berapa hari aku nyapa dosen aku, satpam segala macam yang ada di sekolah gitu kan, sekolah di kampus gitu ya. Nah jadi tiap aku sapa senyum ya, halo, good morning gitu ya kan. Dan orang tuh satu pun nggak pernah balas senyuman aku, serius. Jadi kayak aku canggung, malu jadinya gitu kan. Nah karena kenapa? Ternyata orang Eropa itu, terutama Eropa bagian bagian timur, itu ini mereka nganggap kalau kita senyum kita kayak ada perasaan gitu. Makanya aku jadi kan guru aku kan cewek gitu ya, dosen aku cewek. Jadi tiap pagi aku selalu siang keluar main-main, istirahat gitu kan, sapa selalu, nggak pernah dibalas sama senyuman gitu kan. Nah ternyata itu budaya mereka, nganggap senyuman kayak apa, agak-agak gimana gitu kan. Terus jadi mungkin setiap negara punya budaya yang berbeda-beda sih. Ya betul kali. Itu. Jadi itu ya culture shock pertama ya. Kalau kita kan di Indonesia kan kalau senyum berarti ramah gitu kan, welcome gitu kan, or well. Tapi kalau di sana kalau senyum malah kebalikannya. Iya betul Del. Aduh. Terus yang ini juga Del, yang kedua itu masalah cuaca Del. Dari masalah cuaca itu tak aware kali ya. Karena kenapa? Aku beasiswa kuliah singkat ke sana itu adalah selama musim panas. Nah ingat, musim panas. Tapi waktu aku ke sana itu dinginnya minta ampun Del, serius dinginnya minta ampun. Jadi aku ingat kali itu. Iya itu gini. Misalnya kalau kita umpamakan gini, matahari di atas kepala nih, tapi dingin ya. Iya betul. Aku pernah tuh sekitar 2 minggu, setelah mulai di sana ya. Terus aku pulang kuliah dan aku pergi ke gereja gitu ya, gereja terbesar di sana. Masa untuk bukan apa-apa gitu, masa untuk bukan ibadah gitu. Dan aku ingat kali itu jam 12 siang, matahari tepat di atas aku, dan aku kedinginan menggigil aku kayak gini. Padahal ada baju baju dalam, terus ada baju luar gini, dan ada jaket, tapi masih gemeteran aku. Padahal musim panas. Bayangin kalau musim dingin kayak mana gitu kan. Itu aja musim panas di sana. Minta ampun dinginnya. Jadi ini kan musim panas ini terasa dingin kan. Itu cara menanggapi untuk mensiasatinya gimana itu?
Ya harus pandai-pandai. Mulai besok-besoknya itu aku bawa pakaian yang lebih ini lagi ya, yang lebih yang lebih lengkap lagi gitu. Dan aku pernah Ya, coba, itu aku juga. nekat ya, aku nekat waktu itu kan. Aku ke kampus biasanya pakai kaos, biasanya pakai sepatu gitu, dan biasanya pakai jaket, baju 2 lapis, baju dalam sama baju ini ya kan, baju kemeja. Iya. Dan hari itu aku tes praktek keberanian, aku cuma pakai baju oblong biasa dan Ya, pakai baju oblong kayak gini ya. pakai sendal ke kampus. By the way, pakai sendal nggak apa-apa ke kampus. That's okay kalau di sana gitu ya. Iya. Pakai Iya. sendal. Ya, itu waktu aku pergi ke sana itu rupanya sampai di kampus aku gemeteran habis tuh. Gemeteran habis. Aku pikir aku akan sanggup. Ternyata enggak kayak gitu kan. Iya. Nah, itulah mau Iya. coba-coba tangan jadinya akhirnya konyol gitu ya. Aduh. Jadi intinya butuh penyesuaian gitu ya. Betul. Iya. Itu tadi kita ngomong-ngomong dari segi cuaca ya, cuaca di sana. Ini yang lebih menarik lagi sih dari segi pendidikannya, sistem belajarnya. Nah, kalau kita ketahui kan di Indonesia kan lebih banyak teori ya, maksudnya bukan lebih banyak teori sih, lebih banyak di kelas gitu. Tapi kalau Hmm, sistem pendidikan di Eropa, khususnya di Lithuania itu gimana? Oke. Mungkin apa yang aku jawab ini nggak terlalu merefleksikan ke semuanya gitu ya. Karena kan aku tepatnya Iya, kuliah yang aku pelajari budaya dan bahasa, dan sisanya sih traveling sih, dibawa sama orang-orang kampus. iya. Karena kan pengenalan Ah, kota-kotanya selalu dibawa gitu ya tiap Sabtu Minggu. Nah, jadi yang aku temukan dari mata kuliah aku di sana, yang utamanya bahasa dan budaya adalah teorinya masuk, praktek juga masuk. Nah, prakteknya itu bentar-bentar. hmm, Dan itu dosennya sangat fasilitatif gitu ya. Nah, mereka kalau kita ada hmm, salah dikit aja, mereka langsung ke kita kayak gitu. Langsung di make sure kita bahwasanya kamu yang masih nggak ngerti apa-apa gitu ya kan. Langsung dijelasin ulang. Dan bahkan saking pedulinya ya, aku ada beberapa kali sama kawan aku yang dari Indonesia juga nggak ngerti kayak gitu beberapa hal gitu ya, yang basic-basicnya. Nah, itu disuruh langsung sama dosennya beberapa hari awal itu langsung ke kantornya. Jadi dia menyediakan waktu luang, waktu yang harusnya dia istirahat, makan gitu ya kan, untuk kami belajar ulang kayak gitu. Nah, itulah saking pedulinya jadi pada di sana. hmm, jadi kesannya misalnya kita belum paham gitu suatu pelajaran, itu Hmm. kita langsung dipanggil ke kantornya untuk bicara empat mata gitu. Apa yang belum paham gitu. Sampai jelasin Ya. sampai detail paham kita baru dia lega gitu kan, ya udah besok nggak payah lagi. Nah, kalau kita di sini Itu mau kan serah ya, gitu. ya. Nah, Itu kan di Lithuania ya. hmm, Sempat juga ke Hong Kong kan. Ke Hong Kong itu kan di Asia. Tentu dari segi budaya beradaptasinya cepat dong ya. uh, jadi masing-masing negara itu cerita-ceritanya beda-beda keunikannya gitu ya. Ya, ya. Kalau Nah, di Hong Kong nih sempat kalian pernah dengar sih di cerita Ricky juga sih di salah satu live gitu Ricky pernah bilang ada kejadian yang kurang menyenangkan di Hong Kong hmm, sewaktu Ricky jalan-jalan. Itu apa tuh? Penasaran. yang mana ya? Yang lain mana ya? Beda-beda sih. Aku banyak ceritanya kayak gitu ya. Iya, Mungkin iya. uh, iya. Yang ketika Ricky menyapa orang di Hong Kong itu kesannya Oh, oke. Kalau nyapa, gitu. kalau Hong Kong sih aku lihat sih kurang lebih 50% itu orangnya peduli, sisanya nggak peduli. Iya, Jadi iya. tanya alamat kayak gitu kan, Bang. How to get to that building misalkan gitu ya. Gimana sih mau ke tempat itu? Nah, itu yang orang-orang yang nggak peduli langsung kayak gini terus. Bahkan ngucapin apa no, I don't know aja nggak ada. Langsung gini-gini terus. Udah tuh pergi kayak gitu ya. Nah, tapi ada beberapa yang peduli juga. Tapi kebanyakan yang peduli itu adalah orang Asia gitu. Nah, terus juga ada juga yang kurang menyenangkan sih. Aku pernah tuh cari apartemen kawan aku. Dia guru internasional di Hong Kong gitu. Jadi uh, Iya. apa namanya? Aku mau nginap di tempat dia kayak gitu. Karena memang aku tinggal di tempat dia kayak gitu. Jadi hari setelah konferensi, waktu itu aku konferensi diplomasi tingkat dunia, 6 hari aku di hotel. Jadi sisanya itu sampai hari 7 sampai hari 12 itu aku nginap tempat dia. Jadi aku cari apartemen nggak dapat-dapat. Aku tanya sama orang kayak gitu kan. Nah, terus tiba-tiba dia langsung marah sama aku.
Karena rupanya aku tanya sama pacarnya, kayak gitu. Jadi dipikirnya aku godain pacarnya atau apa, kayak gitu kan. Langsung marah-marah, bentak-bentak aku. Aduh, emang Jadi enggak. berarti tingkat emosi orang di setiap negara itu beda-beda. Betul. Alah, parah lah gitu ya. Tapi banyak juga Oke, yang jadi gitu. sana. Iya. Oke, jadi udah banyak, saya udah banyak pengalaman di Lithuania, di Hong Kong gitu. Jadi Amin. yang bikin aku penasaran juga sih, karena sempat juga ikut apa acara di Jakarta bersama CEO Gojek Kevin Alwi. Itu Iya, yang apa ya, yang leader ya? itu yang Leader for Indonesia. Itu beasiswa paling bergengsi yang pernah aku tahu tuh. Karena aku apply-nya Iya, karena kan di situ, gagal, gagal selalu. Dan tahun ketiga baru lulus. karena itu Aduh. kan kita bertemu sama salah satunya CEO Gojek ya, Kevin Alwi ya. CEO Gojek, Iya. Pak Nadim, itu alumninya. Kemudian juga CEO Ruang Guru, dua pendirinya kan ada tuh, Bang Belva sama Bang Iman. Itu juga Iya. alumni YLI. Banyak sih yang udah CEO nasional gitu ya, ataupun internasional. Maka aku Iya. apa namanya, rasanya terharu kali waktu aku diputuskan menang. Karena aku udah 3 tahun berturut-turut apply gagal. Jadi masa 2 tahun berturut-turut apply gagal dan tahun ketiga baru lulus gitu. Karena emang yang dicarinya adalah mahasiswa yang banyak prestasi, minimal 3 prestasi nasional atau internasional tingkatannya. Nah, terus juga harus punya pengalaman organisasi, minimal mimpin 3 organisasi. Nah, jadi serba 3, IPK, Minimal 3 organisasi ya. dan bahkan pengalaman kerja juga minimal 3. Makanya sulit kali kayak gitu untuk tembusnya, gitu. Dan Jadi rasanya setelah tembus itu senangnya luar biasa. biasa kali ya, alhamdulillah kali ya kan. Nah, kita dapat ini, kalau misal kita ketemu CEO itu di sini kan pastinya kita minta foto segala macam gitu ya. Tapi Iya. waktu di sana saking banyaknya CEO orang-orang terkenal gitu, menteri-menteri juga gitu kan. Nah, jadinya biasa Iya. satu meja makan sama orang tuh biasa aja jadinya. Kayak apalah gitu ya kan. Kalau kita biasa bawaannya kan foto-foto gitu ya kan. Ini karena udah Iya. ini kebanyakan diundangnya di program itu jadinya biasa gitu. Nah, Itu gitulah. itu apa program yang leader Indonesia ya? Yang leader Indonesia. For Indonesia. Teman-teman bisa cari di Ya, yang leader ya, oke, oke. Jadi bisa cari infonya di IG Bro Riki ya, yang leader for Indonesia. yang Itu leader ketika Bro Riki di sana itu agendanya apa aja itu salah satunya? agendanya. Jadi kurang lebih kita akan diterbangkan ke Jakarta secara gratis semuanya, pesawat, hotel segala macam ya. Itu sebanyak 3 kali minimal. Nah, maksimalnya bisa sampai 4 atau 6 kali, tergantung programnya. Jadi yang wajibnya 3 gitu. Kalau aku sendiri kurang lebih dapat 4 gitu ya. Cuman satu aku nggak bisa karena aku beradu sama jadwal di sini. Nah, jadi apa namanya, sampai di sana kita tuh di apa? Diinapkan di hotel. Kemudian agenda di sana adalah kita dapat materi dari CEO alumni tadi gitu ya. Terus juga ya kayak makan bareng segala macam, lakukan proyek-proyek di sana bareng gitu ya kan. Yang mana apa namanya, intinya di sini adalah saling menguatkan antara alumni. Nah, jadi misalnya aku perlu apa-apa kayak gitu kan ke ruang guru ataupun ke apa CEO kita bisa dan lain-lain kayak gitu. Mereka akan lebih prioritaskan kita karena sesama alumni. Kan luar biasanya kami di hari terakhir di forum ketiga itu khusus alumni kami, alias anak-anak YLI tadi yang Leader for Indonesia, itu ada perekrutan sendiri untuk perusahaan-perusahaan besar. Nah, dan itu posisinya bukan pegawai biasa, tapi posisi kayak manajer, orang-orang atas gitulah. Nah, contoh ya yang Jadi adanya udah misalnya ada Shopee Indonesia, Jarum, kemudian juga Gojek, Gojek gitu ya. dan posisinya itu yang ditawarkan, bahkan kan kami posisinya waktu itu belum tamat ya. Nah, jadi khusus ke 63 anak-anak yang leader Indonesia ini ditawarkan posisi itu. Jadi seleksinya cuma 63 orang gitu. Kalau yang lain ya yang aku dengar ya, untuk posisi kayak manajer pusat segala macam yang tinggi itu minimal udah sarjana 5 tahun kayak gitu. Ini kami tahu-taunya sarjana kayak gitu, rupanya ditawari kayak gitu. Nah, karena mereka percaya bahwasanya orang-orang yang lulus di sini nggak diragukan lagi gitu.
Makanya ini karena kan emang sudah teruji ya. karena petinggi-petinggi mereka alumni itu tadi, maka dikhususin. Maka itu bagus sekali tuh untuk apa namanya Fadil ataupun teman-teman yang nonton ini untuk apa namanya apply beasiswa itu tadi. Karena banyak kali yang kita dapatkan di situ. Terutama masalah relasi tadi. Itu 100% English language ya. Ya, bahasa Inggris 100%. Tapi kalau enggak itu di forum 50%. Iya. Itu 50% kesusahan kita. Apa? English language. Nah, harus latih mulai sekarang itu kuncinya dia. Tapi ada nggak tipsnya ada nggak tipsnya dari Bro Ricky untuk supaya bisa minimal lancar lah ngomong bahasa Inggris? Minimal lancar ya. Kalau aku gini, aku sendiri orangnya lebih ke bahasa Inggris pasif sih, alias lebih ke TOEFL, karena kan aku kan lebih ke ngajar-ngajar TOEFL daripada ngajar-ngajar speaking gitu ya. Nah, jadi kalau aku dapatin ngomong bahasa Inggris lebih lancar, itu adalah dengan ikut-ikut forum internasional tadi, gitu. Jadi misalnya waktu aku ke Singapura, ke Malaysia, Thailand, dan lain-lain tadi, aku latih learning by doing. Nah, itu yang pertama, learning by doing. Yang kedua adalah aku ada juga gini, aku ajak kawan aku yang sama passion, sama minatnya, mau ningkatin bahasa Inggris, untuk kami setiap ketemu, komitmen harus bicara full bahasa Inggris. Nah, itu cara kedua aku. Cara ketiga aku adalah, aku sering tuh, misal gini ya, aku lagi ngelakuin sesuatu, di dalam hati aku bicara, gitu. Misalnya aku lagi bercermin gitu ya, aku kan lihat wajah aku gitu ya, wow, you are so handsome, segala macam lah gitu ya, kita komen. Yang penting ada komen gitu ya, wow, you are ugly today gitu kan, kamu jelek hari ini, kenapa, bla bla bla. Misal nih, aku lagi pergi jalan gitu ya, aku lagi naik motor, terus aku lihat ada pohon, ada rumah orang, aku komen tuh, wow, the tree is green, wow, the house is so nice, so big, segala macam gitu. Nah, jadi terbiasa kita untuk menggunakan bahasa Inggris. Nah, itu sih 3 tips utama dari aku masalah speaking. Yang terpenting berani ngomong ya. Ya. Kalau speaking berani ngomong itu makin bagus. Nah, itu dia. Ya, jadi mungkin ini yang terakhir ya, Bro, karena waktu juga. Tips mungkin bertanya tips nge-apply beasiswa dari Bro Ricky. Ada nggak tipsnya? Oke. Biasanya kan orang nge-apply beasiswa ini asal nge-apply gitu kan, nggak baca-baca gitu, tahu gagal gitu. Ada nggak tipsnya gitu? Tipsnya dari aku yang paling pertama itu permak dulu CV ya, permak dulu CV dan terutama di bagian organisasi. Nah, aku nih alhamdulillah ada beberapa beasiswa ataupun program aku lulus ini, aku biasanya tanya kepada penyelenggara gitu ya, baik panitia ataupun fasilitator sana ataupun apa, aku dipilih daripada orang lain gitu, apa sih nilai plus aku. Nah, jadi mereka itu rata-rata jawab karena aku ketua terutama di US Go Children. Nah, itu ada komunitas sosial, alias aku dari 2015 itu udah ngajar tiap minggu sama tim aku ini, tiap minggu tuh tanpa henti, kurang lebih sampai sekarang 2020 kurang lebih 250 pengajaran lah udah kami lakukan ke desa-desa, anak pemulung, anak-anak yatim, dan lain-lain gitu kan. Nah, jadi mereka itu yang mereka orang-orang yang berorganisasi sosial dan terutama leadernya. Nah, makanya pas leadernya ada fasil yang bilang kan, Ki, mungkin kalau dibandingin masalah esai kamu sama si A atau si B yang nggak lulus kamu bilang itu, ataupun yang kamu nggak tahu, itu menang mereka. Tapi karena kamu pengalamannya banyak, terutama jadi leader di organisasi sosial, makanya kami lebih condong milih kamu daripada orang tua. Jadi itulah kunci yang pertama. CV terutama di bagian organisasi itu permak terus. Terus jadi lanjut Bro. I'm sorry. Kedua, nggak apa-apa, aman lah. Kita ini kan sharing-sharing santai aja ya. Apa lagi ya? Yang kedua sih ini kita harus tersusun dalam buat esai gitu. Apalagi buat quote, bagus sekali. Contoh ya, aku biasanya buat quote arah-arah pendidikan gitu ya. Salah satu contohnya yang aku program di Surabaya dari Kedutaan Besar Amerika selama 2 minggu. Nah, jadi waktu itu aku pembukaannya gini. Kan by the way itu pelatihan untuk calon guru bahasa Inggris ya, internasional. Nah, jadi buatkan ya arah bahasa Inggris gitu. Nah, jadi aku bilang di pembukaan adalah setelah
membangun dan mengajar di komunitas US Go Skill dan kurang lebih selama 5 tahun, telah membuat diri saya sadar bahwasanya hidup itu bukan hanya tentang menimba dan menimba ilmu, tapi juga tentang berbagi dan berbagi ilmu. Jika tidak berbagi ilmu, maka itu bukan hidup namanya, tapi hanyalah bernafas di muka bumi ini. Nah, itu yang aku buat. Nah, itu waktu aku tanya ke penyelenggaranya kan, wih, mengesankan itu ke stay awal ke itu. Itu jadi pembeda daripada orang kata mereka kan. Nah, itu juga bisa mainkan quote yang bagus gitu ya. Nah, itu sih kurang lebih selain terstruktur dan juga mainkan quote tadi. Jadi gitu ya, mungkin ada dua juga sih. Yang pertama tadi mainkan CV. Jadi kalau misalnya kita di SC kurang, minimal kita adalah pengalaman organisasi atau kita pernah memimpin satu organisasi gitu. Kalau kita nggak kuat di SC-nya ya kan? Iya, betul. Apalagi gitu. Nggak suka nulis ya, karena aku tipenya kayak gitu. Iya. Aku sukanya bicara yang aktif. Tapi kalau yang pasif membaca itu paling malas gitu ya. Maka penolong kita utamanya adalah CV tadi, pengalaman sosial. Pengalaman sosial. Oke, thank you atas waktunya Bro Ricky. Siap, Bro Fadil. Sangat bermanfaat sharingnya. Aku tahu Bro masih banyak kegiatan lagi. Dan terima kasih untuk malam ini sharing-sharingnya. Dan terima kasih juga untuk teman-teman Forum Menggapai Mimpi Indonesia ya. Salam untuk teman-teman semua dari saya. Ya, salamnya mungkin lain kali kita bisa sharing lagi. Dan selamat malam, assalamualaikum Bro Ricky. Ya, assalamualaikum. Terima kasih juga ya Fadil ya udah ngundang. Waalaikumsalam. Oke. Thank you.